Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait the top 3 shares performing as best in 2021 sebagai pengaplikasian untuk chapter kinerja saham. Untuk selanjutnya kami akan melakukan analisa rasio dan short company profile yang berkontribusi pada naik turunnya performance masing-masing perusahaan di tahun 2021. The top 3 shares performing as best in 2021 yang dipublis oleh CNBC Indonesia terdiri dari PT DCI Indonesia Tbk atau DCI, PT Alubang Indonesia Tbk atau BBHI, dan PT Berkah Beton Sedaya Tbk atau BEBS. Kita mulai dari PT DCI Indonesia. Kinerja DCI Indonesia meningkat sebanyak kurang lebih 10.000% sejak listing tanggal 6 Januari 2021 senilai 150 miliar. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan tahun 2021, di mana pada tahun tersebut total aset DCI adalah sebesar 2,991 triliun dengan total liabilitas sebesar 1,776 triliun. Hal tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,436 triliun untuk total aset dan 1,716 triliun untuk total liabilitas. Current ratio untuk tahun 2021 juga meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1,41 pada tahun 2020 menjadi 1,68 dengan penambahan aset yang lebih besar daripada penambahan liabilitas. Peningkatan current ratio juga berdampak pada peningkatan ROA dan ROE pada tahun 2021. Return on asset atau ROA pada tahun 2021 adalah sebesar 11,53% atau meningkat kurang lebih 4% daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,49%. Sementara ROE juga mengalami peningkatan, yaitu menjadi 28,38% di tahun 2021 dari 25,36% di tahun 2020. Melihat kinerja DCI tahun 2021, kita akan beranjak pada short profile company DCI sebagai berikut. PT DCI Indonesia Tbk atau DCI didirikan pada tahun 2011 oleh Otto Toto Sugire sebagai tokoh penting yang saat ini menjabat sebagai President Director sejak tahun 2016. DCI adalah enabler bagi komunitas bisnis yang menyediakan layanan infrastruktur cloud dan Keranetra Data Center. Ruang lingkup DCI mencakup layanan untuk cloud service product, industri dagang korporasi, jasa keuangan, gym, kesehatan, dan penyedia jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, kita akan melihat secara lebih detail bagaimana kinerja saham DCI tahun 2021. Kehadiran DCI di pasar modal mencuri perhatian investor terbukti dengan meroketnya saham tersebut sebesar 2.810,71% atau ke level Rp12.225 sebelum akhirnya mendapatkan suspensi beberapa kali dari BI. Namun demikian, agaknya bisnis data center tetap menjadi salah satu bisnisnya cerah, sesuai pendapat analis Panin Sekuritas William Hartanto yang juga menyampaikan bahwa keberadaan pusat data menjadi syarat utama untuk memasuki era digital. Meskipun harga saham DCI merosot setelah suspensi dibuka, namun per akhir 2021 harga per share menjadi Rp43.975 atau melejit dengan nilai PBV sebesar 104 kali, di mana harga saat listing pada 6 Januari 2021 adalah sebesar Rp420. Harga saham yang melejit ini dinilai oleh beberapa ahli masih perlu diperhatikan karena menunjukkan volatilitas yang tinggi dan belum dapat menunjukkan trend up dan downstream emiten. Di peringkat kedua ada Alobank atau BBHI. Berdiri sejak 1993, bank ini dulu bernama PT Bank Harda Internasional Tbk dan baru berganti nama setelah diakuisisi oleh PT Mega Corpora. Pada tahun 2021, Alobank mengalami kenaikan profit dari 37 miliar menjadi 192,5 miliar di tahun 2021. Lebih dari 500% loh kenaikannya. Dari segi aset, Alobank juga mengalami kenaikan pesat dari 2,6 triliun ke 4,6 triliun. Kenaikan aset ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Untuk ROA sendiri atau return on asset di tahun 2020, Alobank itu setinggi 1,43% dan meningkat di 2021 dengan ROA 4,14%. Untuk ROE atau return on equity di tahun 2020 adalah sebesar 10,66% dan meningkat di tahun 2021 ke angka 14,77%. Faktor pemicu kelonjakan nilai BBHI adalah karena BBHI melakukan peningkatan modal dasar perseroan dan penambahan modal dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Rights issue ini turut menarik perhatian investor asing dan investor kakap lain untuk memborong saham BBHI. Untuk selanjutnya ada PT Berkah Beton Sadaya, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi beton and precast, konstruksi, perdagangan besar, dan penggalian.
PT Berkah Beton Sadaya mencatat total aset pada tahun 2021 sebesar 728 miliar rupiah dengan liabilitas 46 miliar rupiah dan total ekuitas 681 miliar rupiah. Pada tahun 2020, PT Berkah Beton Sadaya mencatat laba bersih sebesar 20 miliar rupiah, naik signifikan pada tahun 2021 sebesar 110 miliar rupiah. Dengan analisis rasio return on asset pada tahun 2020 sebesar 5%, meningkat pada tahun 2021 sebesar 15%. Untuk rasio return on equity pada tahun 2020 sebesar 5%, meningkat pada tahun 2021 sebesar 16%. Untuk kinerja saham PT Berkah Beton Sadaya, dengan adanya aksi korporasi pada bulan Maret 2021 dengan melakukan penawaran umum perdana saham dengan jumlah lembar 2 miliar lembar saham dengan harga perdana Rp100, pasar menyambut baik dengan adanya listing PT Berkah Beton Sadaya dengan kode BEBS. Pada bulan Desember 2021, saham BEBS mencapai level tertinggi pada harga 4.450 dengan melejit price to book ratio sebesar 78 kali. Berikut top gainers saham 2021 yang kami rangkum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.